Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Buya. Pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bulan puasa yang penuh hidayah, penuh rahmat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi umur, kemudian amalan selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya, hari ini sengaja memang menjadi tujuan kita untuk melakukan pendampingan calon penggerak yang ke-6 pada angkatan 6. Hari ini merupakan mungkin pendampingan yang insya Allah terakhir pada angkatan 6. Kita berharap Allah akan memberikan yang terbaik untuk dunia. Dalam arti kalau betul lulus ya, karena kita berharap seperti itu. Dan Bapak juga mendoakan semoga beliau juga lulus. Baik, dalam pendampingan ini barangkali kita banyak diskusi juga, diskusi tentang bagaimana pengalaman dia atau dia melakukan refleksi aktivitas selama dia menjadi PDP dengan belajar daring dan mengimplementasikannya di sekolah. Pada kegiatan pendampingan ini, pada kegiatan awal barangkali Bapak ingin menanyakan kira-kira apa sih aktivitas yang akan kita lakukan pada pendampingan ini menurut Buya? Apakah Buya sudah paham aktivitas yang akan kita lakukan atau memang butuh penjelasan Bapak nanti untuk Bapak jelaskan secara detail? Apa kira-kira menurut Buya pendampingan kita hari ini, apa aktivitas yang harus katakanlah yang harus kita diskusikan? Kalau lihat sepintas lalu kemarin itu Pak, kalau pendampingan individu ini sekarang itu tentang aktivitas yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan ini, kemudian tentang refleksi umpan balik, sudah itu tentang rencana karya, kemudian tentang pelaksanaan komunitas yang membahas tentang modal aset kemarin. Oke, terima kasih Buya. Itu secara garis besarnya. Namun di sini Bapak ingin menyampaikan tema kita pada hari ini berkaitan pendampingan itu merefleksi perubahan diri, ya, dari guru penggerak dan apa dampaknya terhadap pendidikan anak-anak kita atau terhadap pendidikan yang ada di sekolah itu. Itu tema kita pada hari ini. Kemudian kita berfokus dalam pendampingan ini yang pertama, Ibu selaku calon guru penggerak nanti ketika melaksanakan kegiatan panen karya itu harus ada persiapan panen hasil belajar selama dia belajar daring dan mengimplementasikan aksi nyata dan praktik-praktik baik di sekolah. Bukti-buktinya itu memang kita harus persiapkan untuk dijadikan panen karya nanti di kelompok karya 7. Itu yang penting Bapak sampaikan. Kemudian itu fokus kita ya. Bapak bertanya sudah sampai sejauh mana persiapan Buya dalam menghadapi hal tersebut. Kemudian mengumpulkan hasil survei umpan balik bagaimana yang Buya perlihatkan tadi, dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Jadi mengumpulkan survei umpan balik kemudian merefleksikannya hasil itu. Barangkali Buya sudah membaca goresan-goresan oleh 5 orang siswa, 5 orang guru, dan 1 orang kepala sekolah.
itulah kira-kira goresan menjadi refleksi buat Buria. Itu hasilnya. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Diskusi dampak pada guru penggerak dan termasuk murid yang terjadi pada saat ini. Jadi kita harus merefleksi semua yang kita implementasikan, semua yang kita lakukan di sekolah ini, aktivitas maupun praktik-praktik baik itu kita refleksi sudah sejauh mana capaiannya. Kemudian yang terakhir nanti ada tentang mungkin sedikit menggambarkan tentang penampilan 5 itu tentang penilaian pemetaan aset, ya. Karena dia waktu itu sudah melakukan pemetaan aset dengan bermacam teknik. Mungkin kalau teman ada yang teknik wawancara, mungkin ada yang mengisi, ada yang disuruh mengalih, mencatat. Namun sebelumnya kita sudah melakukan semacam artinya sosialisasi lah, kita sampaikan kepada aktor yang akan kita jadikan kerjasama dalam memetakan aset, ya. Kemudian apakah tujuan program itu termasuk penilaian pemetaan aset ini, apakah tujuan program sudah dikomunikasikan kepada pihak sekolah. Dia kan kemarin sudah membuat program, katakanlah sebuah program untuk sekolah anak-anak, apakah sudah disosialisasikan dan sejauh mana respon daripada teman-teman. Kemudian untuk penilaian refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset ini penting. Setelah kan pemetaan aset itu prosesnya seperti apa kira-kira dia? Pemetaan aset itu awalnya dia akan mengulang kembali kita menuju kepada penampilan 5. Waktu dia melakukan pemetaan aset atau potensi yang ada di sekolah ini, apa proses awal yang dia lakukan pada waktu itu? Untuk pemetaan aset kemarin Pak, itu awalnya kan ada tugas yang di LMS, kemudian itu didiskusikan dulu dengan kepala sekolah kemarin Pak, bagaimana caranya untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Jadi setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, nah itu kepala sekolah mengumpulkan guru-guru terlebih dahulu. Jadi menyampaikan bahwa untuk pertemuan pertama itu sosialisasinya dulu Pak. Siapa yang menyampaikan pertama? Yang waktu pertama itu hanya guru-guru saja dulu. Ada bukti absennya kan sudah ibu kumpulkan itu? Absennya ya ada kan? Ada. Untuk pertemuan pertama itu cuma dengan guru-guru saja. Artinya secara kolektif lah. Ya, yang terakhir baru yang ketiga dengan komite Pak. Komite. Oke, terima kasih Bu ya, itu cukup bagus. Ya, semua itu sudah kami dokumentasikan Pak, baik itu dengan murid, kemudian dengan komite, kemudian juga ada daftar hadir. Oke, ya itu udah nampak tuh kegiatannya. Dokumentasi itu yang penting Bu ya, dokumentasi. Berarti ketika Ibu melakukan kegiatan, Ibu sudah mendokumentasikan apa kegiatan itu dilakukan secara kolaboratif ataupun 2 sesi atau semacam beberapa sesi lah. Yang penting sosialisasi kita sudah sampaikan tentang aset dan itu yang perlu kita ketahui tentang penampilan utama dari Ria. Kemudian Bu Ria kan sudah 6 bulan ini lebih kurang lah melakukan pembelajaran daring. Bagaimana perasaan Bu Ria selama? Apakah menurut Bu Ria ketercapaiannya sudah sampai di mana sih tentang pembelajaran atau implementasi yang dilakukan di sekolah ini? Itu tentang pembelajaran daringnya atau Daring? Yang pembelajaran di LMS-nya Pak? Kalau yang selama 6 bulan ini mungkin kalau secara keseluruhan semuanya itu bisa dilaksanakan ya Pak ya, dengan
kalau ada kendala juga bisa berkolaborasi dengan teman dengan tentang tugas. Kemudian mungkin yang jadi permasalahan mungkin tentang pulsa dan sinyal ya Pak, yang sebentar-sebentar pulsanya habis karena banyak yang harus di upload, banyak yang diunggah seperti itu. Kemudian jaringannya juga susah, mungkin itu kendalanya. Kalau perasaannya menikmati sekali sih Pak, walaupun pembelajarannya secara daring tidak dengan tatap muka, tapi terasa menyenangkan. Apalagi sesekali itu bertemu dengan fasilitator, kemudian ada praktek baik dengan rekan guru yang lainnya. Jadi kegiatannya termasuk menyenangkan lah. Iya. Artinya kita memang melakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bu Lia, memang itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut untuk kita laksanakan di sekolah ini. Kemudian Bapak ingin menyampaikan katakanlah survei. Dia kan sudah melakukan refleksi hasil survei dari sebanyak 11 orang itu orangnya, kalau orangnya. Iya. Lalu kelompoknya kan kelompok guru, kelompok murid, dan satu orang kepala sekolah. Nah, dari hasil survei katakanlah feedback 360 derajat itu, berdasarkan itu apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden yang ada ini. Kemudian kan sudah baca ya. Pertama dulu tentang kepala sekolah memberikan itu. Nah, kemudian guru telah memberikan responden seperti itu. Murid juga memberikan responden terhadap diri dia seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak ingin minta penjelasan apa kira-kira yang perlu Ibu dia perbaiki atau Ibu dia tingkatkan dari hasil responden tersebut tentang kompetensi dia. Kalau dilihat secara umum ya Pak, dari lembar umpan balik yang diberikan siswa itu yang perlu diperbaiki itu tentang guru yang yang belum jarang atau belum mengajak guru tamu ke dalam kelas, guru tamu atau orang tua murid atau narasumber lainnya ke dalam kelas. Mungkin itu yang banyak yang di di hasil survei anak-anak ini yang belum pernah, ada yang jarang. Nah itu isinya Pak. Okay. Kalau dari guru-guru dan kepala sekolah itu umumnya mereka memberikan respon yang baik Pak, tentang praktek. Respon baik. Jadi semuanya baik-baik saja. Iya. Ya, oke, makasih, bagus sekali itu. Sudah mantap, seperti itu saja. Baik, tadi Bapak petik satu responden tentang guru yang kurang mengajak tamu kurang apa lah, kurang, atau memang ada lah tamu itu melapor, kan tidak melapor maksudnya. Bukan, maksudnya di dalam pembelajaran itu ada di pertanyaan ini, ibu guru atau bapak guru itu pernah tidak mengajak aktor lain ke dalam kelas sebagai narasumbernya gitu Pak. Berarti anak-anak memberikan masukan atau katakan semacam dia harus di situ kamu tidak mendatangkan orang luar untuk mengajarkan ini. Itu Maksudnya. Umpamanya pelajaran muatan lokal misalkan. Iya, atau ahli bidang itu. Iya, misalnya. Atau ada wali murid yang menguasai tentang apa seperti itu. Jadi itu yang jarang. Itu yang perlu. Iya. Memang betul. Kita tentu keterbatasan ilmu ya. Tidak semua kita memiliki ilmu sesuai dengan spesifik kita. Namanya kita guru kelas, itu guru gado-gado. Tapi walaupun demikian itu ada aktor yang menguasai tentang ilmu tersendiri. Misalnya mungkin ada
tokoh masyarakat itu yang pandai masak misalnya kan, Iya. atau seperti gurunya dia disenangi oleh masyarakat masakannya, kemudian kita bawa ke sekolah untuk memberikan kepada anak kita bagaimana ilmu itu. Iya. Tapi kalau untuk di sekolah Pak, seperti mendatangkan orang luar untuk pembina upacara itu sudah pernah dilakukan. Misalnya kemarin saya punya ide kepada kepala sekolah waktu itu menghadirkan wali nagari dulu sementara untuk tamu pertama waktu itu untuk memberi motivasi kepada anak-anak dan segala macam. Nah, rencananya nanti juga bisa didatangkan dari alumni yang misalnya jadi polisi, tentara, perawat seperti itu Pak. Karena kan anak-anak SD ini kebanyakan cita-citanya mau jadi polisi, mau jadi tentara. Nanti jadi alumni-alumni yang sudah jadi orang seperti itu, ingin sekali kami undang didatangkan misalnya sebagai, kalau tidak sebagai pembina upacara, misalnya seperti guru tamu lainnya, misalnya hari Sabtu segala macam, iya, untuk memberi motivasi kepada anak-anak lainnya. Itu bagus sekali. Kalau itu salah satu kiat yang kita untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Nah di situ bedanya Pak, sejak jadi CGP ini, apa namanya? Guru itu dipaksa kreatif gitu Pak. Yang seharusnya dulu cuma dalam pikiran sih Pak, cuma apa namanya untuk implementasinya besok aja lah besok. Dulu banyak berangan. Banyak angan-angannya Pak. Kalau dihadirkan ya alumni seperti itu misalnya. Tapi kalau di CGP ini Pak, karena memang rekan guru dan kepala sekolah itu mendukung, jadi ide-ide yang dicapai bisa diimpikan tuh dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Ayo kita laksanakan. Jadi semuanya bisa dijalankan gitu. Ya, walaupun belum terlalu sering. Kalau saya lihat Ibu Jas termasuk orang cukup pintar mensiasati program di sekolah ini. Memang itu yang kita harapkan, artinya dia bukan bermimpi lagi, dan tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri. Dia mempunyai power. Kebetulan ibu itu juga termasuk CGP kan, makanya dia paham dan mengerti sekali bagaimana mau kita apakan sih sekolah ini, mau kita jadikan kemana sih sekolah ini. Itu tidak ada dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, dulu pemikiran itu ada, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan. Berani. Oke. Takut dicemooh. Tapi Jadi kalau ya karena CGP ini memang tuntutan itu, jadi memang guru itu dipaksa kreatif gitu. Betul. Semuanya segala baik itu dalam pembelajaran ataupun makanya judulnya itu perubahan. Iya, itu perubahan. Nah, itu banyak. Bagaimana guru ini bisa berubah? Di situ banyak luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Yang ikut. Makanya Bapak sampaikan beliau dulu pernah Bapak sampaikan juga bahwa kita tuh mencemplungi ini itu bukan kalau kita tulus enggak jadi beban, enjoy aja kita. Awalnya dulu memang timbul kekhawatiran, tapi lama-lama enak. Apalagi Buria, jangankan Buria, di tempat lain saja Bapak melaksanakan penampingan yang notabene gurunya nggak ikut, satu-satunya cuma orang itu ada di sana, CGP. Kalau model si Siska adalah si temannya. Nah, ini bentuk Bu Indra contohnya. Itu semangatnya luar biasa itu. Kalau Pak lihat, walaupun dia mampu rajin bertanya, rajin menggunakan teman, akhirnya dia alhamdulillah enjoy juga gitu. Jadi memang kita butuh teman, tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, itu memang benar. Tapi teman bukan untuk menjadikan kita terhenti. Kalau kita nampakkan kreativitas kita, inovatif kita, teman itu akan datang. Karena guru ini di hati nuraninya sudah pastilah punya. Iya, cuma mungkin ide-ide itu dulu belum keluar. Dari teman ada yang keluar. Mudah-mudahan itulah Buria, teman-teman lama-lama nanti akan semakin mengerti dan memahami. Jadi itu. Kemudian apa rencana Buria ke depan untuk dilakukannya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki ke depannya? Kan Ibu sekarang sudah belajar 6 bulan nih. Nah, tentu apa yang dilakukan belum sepenuhnya. Artinya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, pikiran kita. Nah, besok tentu lebih leluasa. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, Buria
sambil berjalan nanti mencari tahu bagaimana cek-ceknya. Nah, kedepannya apa sih program-program yang akan Ibu laksanakan di sekolah ini? Kalau setelah jadi CGP ya Pak, Ya. mungkin yang pertama sekali itu melaksanakan aksi nyata yang banyak tertunda ya Pak ya. Ya. Itu baik di sekolah ataupun di Lanjutkan, kelas ya. yang melanjutkan itu. Kemudian melanjutkan program-program yang sudah direncanakan kemarin. Apa programnya, Bu? Kemarin kan ada program Market Day. Oh iya, Market Sudah Day, ya. itu program Harsando kemarin Pak. Kemudian program-program dari teman Apa tuh Arsando kemarin, Bu? satu hari berbahasa Satu hari Indonesia. berbahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian mungkin nantinya juga berbagi di KKG Pak. Kalau dulu mungkin setiap diminta jadi narasumber malu untuk berbicara di depan Pak. Tapi kalau besok mau tidak mau harus berbagi dengan rekan-rekan guru lainnya. Seperti itu. Sebentar, Bu. Bagus sekali ini. Saya sangat tertarik dengan program Arsindo ini. Kalau Market Day saya sudah minta Bu, sudah jelaskan dulu bahwa setiap anak itu kadang-kadang seperti kita buat pasar lah, Iya. kita buat jualan-jualan lah kan, yang disampaikan. Itu rencananya menjelang menjelang naik kelas ini akan dilaksanakan nggak sekali atau Sekali dua ada, kali ya. Pokoknya ada dicoba bedanya, lagi. gitu ya. Nah, ini Arsindo ini, Bu. Arsindo ini kan termasuk kalau kita di kampung kan butuh kita kegiatan itu karena anak-anak ini banyak yang berbahasa Iya. kampung, sementara di sekolah kita sebaiknya berbahasa Indonesia. Mengapa sih ini menjadi terlintas di benak Ibu untuk membuat program ini? Ini sebetulnya program ini sudah pernah saya jalankan ya Pak ya sebelum dalam waktu CGP ini lah. Kan memang karena melihat anak-anak ini Pak di dalam kelas saat dia diajak berbicara dengan bahasa Indonesia pun dia akan menjawab dengan bahasa Minang, bahasa daerah. Padahal nanti di tingkatan lebih lanjut sekolahnya dia butuh berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kosakatanya itu banyak yang mereka belum kuasai. Kosakata bahasa Indonesia banyak. Misalnya bahasa Minang, kalau bahasa Minangnya itu bahasa Indonesianya apa Bu? Banyak yang seperti itu. Jadi kepikiran waktu itu gimana kalau dicobakan di kelas belajar bahasa Indonesia mulai dari pagi masuk sampai kita pulang. Walaupun itu dia cuma meminjam pensil dengan teman, tapi usahakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun nanti patah-patah kita gunakan itu seperti itu. Oke, Bu. Baik sekali, ini bagus sekali programnya. Tentang Arsindo lagi, Bu. Ini kan termasuk program gitulah, bagus sekali karena kita melihat di daerah kita di kampung anak-anak itu sangat enggan menggunakan bahasa Indonesia. Kadang bagaimana yang Ibu sampaikan, kita bertanya dengan bahasa Indonesia, jawab dengan bahasa daerah. Ini yang tidak pas. Kira-kira bagaimana sih Ibu menjalankan ini dengan teman-teman nanti? Nah ini juga kemarin sudah dibahas di Lokakarya ya Pak ya, tentang program yang berdampak dengan murid. Kalau bisa itu nanti bukan hanya program di kelas tapi juga jadi program sekolah. Dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah lah yang menjelaskan kepada gurunya bahwa nanti kita akan mengadakan program Harsando itu. Jadi satu harinya dipilih berdasarkan kesepakatan murid kapan mau digunakan seperti itu. Nanti kalau sudah jadi program sekolah baru misalnya ditetapkan hari apanya seperti ini. Mungkin kalau di kota-kota satu hari berbahasa Minang, kalau di daerah kita kembalikannya satu hari berbahasa Indonesia. Kalau bisa nanti kita berikan semacam penghargaan lah pada anak-anak yang selalu mungkin dalam pengamatan kita dia suka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita berikan semacam katakanlah penghargaan untuk kita harapkan. Sehingga memang anak-anak kita ini kita pupuk dengan motivasi biar dia yang lain ikut. Jadi seperti itu kalau misalkan. Mengapa sih dalam perankingan dulu ya kita bisa memberikan buku atau hadiah? Kok dalam kegiatan ini kita tidak bisa? Cuma sebentar itu makanya kita berharap
Perlu Bu, kalau bisa nanti ketika kita upacara itu mengundang tokoh masyarakat atau pejabat di sini, di waktu itu kita kasihkan hadiah apanya itu, penghargaannya itu. Jadi dia senang, foto, kan itu berkurang. Kita akan lebih menyenangkan. Itu istilahnya tidak tanggung-tanggung gembiranya, karena ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Yang kita harapkan kalau bisa nanti kita berikan penghargaan atau hadiah setidaknya untuk mencermati teman-teman yang lain. Nah, sehingga kalau sudah itu nanti dia tidak akan berbahasa daerah. Ketika kita melakukan pertanyaan bahasa Indonesia. Baik Bu Ria, tadi tentang Aksindo ya, kedai ini juga sudah dijelaskan. Dalam Marsindo ini Bu Ria, ini kan tidak mungkin lah Ibu melaksanakan kegiatan ini sendiri. Memerlukan orang-orang atau setidaknya warga sekolah ini harus dipercayakan, kalau tidak nanti akan tidak juga berjalan. Nah, siapa-siapa saja kira-kira dia yang akan dilibatkan dalam program ini? Kalau dalam program ini, kalau di kelas itu sudah pasti dengan guru kelas dan guru mata pelajaran ya Pak ya. Kalau untuk program sekolah nanti itu tentu melibatkan kepala sekolah, kemudian penjaga kantin juga, guru-guru lainnya. Jadi kan kalau jadi program sekolah misalnya hari itu dia programnya dilaksanakan, berarti otomatis setiap belanja pun anak di kantin dalam lingkungan sekolah ini dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Artinya kalau tidak bahasa Indonesia tidak dilayani. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini akan berlanjut di sekolah ini. Kemudian kita merefleksi sedikit melihat tentang perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Dampak daripada diri dia selaku CDP dan dampaknya pada murid yang terjadi pada hari ini. Selama 6 bulan dia diterpa dalam pendidikan penggerak walaupun dengan cara daring, namun setidak-tidaknya perubahan itu pasti ada. Yang paling menonjol oleh dia selama 6 bulan inilah katakanlah seperti itu, yang menonjol perubahan itu apa sih di sekolah ini menurut kita yang telah betul-betul dilaksanakan oleh murid kita. Kalau untuk di kelas ya Pak ya, kalau yang di kelas yang menonjol sekali itu perubahannya itu anak-anak itu ini untuk di kelas dulu ya? Ya, untuk di kelas anak-anak itu lebih percaya diri untuk bicara di depan Pak. Percaya diri. Kalau dulu kan kebanyakan anak-anak kita ini tidak mau disuruh ke depan, tampil pada saat kultum segala macam itu dia tidak akan mau menunjuk. Kalau sekarang karena memang diberi kebebasan anak-anak itu ya Pak, siapa yang mau dengan sukarela, kemudian kita membiasakan dia untuk berbicara walaupun salah-salah. Sekarang apapun kegiatan seperti misalnya upacara, kemudian hari Jumat, kegiatan keagamaan itu mereka itu dengan sukarela menunjuk saya bu, dan anak yang jarang bicara juga Pak, yang seperti dari awal itu cuma duduk tidak berbicara, sekarang dia sudah berani nunjuk, saya duluan seperti itu Pak. Jadi itu dampaknya mungkin karena membiasakan anak untuk percaya diri. Itu sangat besar tuh Bu Ria. Umumnya sekarang sudah mau semua ke depan Pak, tanpa, kalau dulu kan harus apa kira-kira Bu Ria, saya potong sedikit, apa kira-kira Bu Ria yang menjadi beban oleh anak tidak percaya diri? Atau memang materinya kurang senang dulu, atau memang ada perubahan pembelajaran yang signifikan oleh Bu Ria lakukan? Kalau saya lihat percaya dirinya tuh yang pertama itu takut ditertawakan Pak, takut jadi salah bicara, kemudian takut yang disampaikan itu juga salah. Nah, jadi karena sering memberi pengertian kepada anak, tidak apa-apa salah, yang penting mau ke depan. Gitu. Jadi terbiasa seperti, jadi kalaupun salah nanti giliran temannya kan ada juga yang salah. Gitu, seperti itu. Sering ditertawakan. Iya. Ya, bagus Bu, itu salah satu kegiatan perubahan
atau aktivitas implementasi yang itu selama ini mungkin anak-anak kurang pede lah katakan percaya diri dia ke depan takut ditertawakan, sekarang dia sudah minta dan minta saya bukan gitu. Nah, itu juga menambah dan di perilaku juga Pak, biasanya kan anak-anak kita perilaku, ini ya. di kelas 6 itu paling parah ya Pak ya. Walaupun ada satu apa contoh perilaku yang nampak berubah sekali gitu. Nah biasanya kan di kelas 6 ini dia anak-anak ini karena dia merasa yang paling besar dia jadi orang baga ya Pak ya. Nah walaupun ada 1-2 orang yang memang ya? 1-2 orang yang memang menguasai temannya itu, tapi dari keseluruhan yang saya lihat itu tidak ada perilakunya itu yang kenakalannya itu parah gitu Pak. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu ada yang merokok jam istirahat ini Pak, dia selalu lari ke belakang merokok. Kemudian meminta uang teman-temannya seperti itu. Kalau sekarang kenakalan mereka itu memang kenakalan anak-anak yang memang hanya sekedar bercanda, akhirnya seperti itu. Tidak ada setiap hari yang harus berkelahi dan segala macam itu. Dulu banyak juga Bu yang apa ya? Kalau dulu zaman dulu kan banyak berkelahi Pak, dia tinggal jam istirahat mereka ada yang berkelahi. Kalau sekarang saya lihat jarang. Masih ada juga yang cabut-cabut seperti sini. Enggak. Kalau cabut tidak ada Pak. Kalau jam istirahat dia pergi merokok. Kalau dulu ya, kalau sekarang cabut tidak ada. Pokoknya perubahan yang kelas 6 ini lah saya lihat. Apa itu makanannya deh orang-orang seperti itu? Apa sih pembelajaran yang berarti kok bisa begitu nak Ibu? Nah sejak jadi TGP ini ya Pak, kalau dulu kan seperti yang sampai sampaikan tuh semuanya dalam angan-angan. Kalau malam nanti mau itu yang dilaksanakan di kelas itu, tapi tidak jadi dilaksanakan. Masuk belajar langsung buka buku. Kalau sekarang sih banyak kalau dari seperti berbagi praktik baik yang teman-teman mainkan itu ada namanya jembatan hati ya Pak ya. Kalau awal masuk itu tidak langsung buka buku kita belajar, tidak seperti itu. Absen dulu. Absennya seperti yang Bapak lihat waktu pendampingan pembelajaran diferensiasi kan absennya diganti setiap hari. Kadang-kadang absennya sebutkan nama, kemudian tadi pagi makan apa, kemudian atau kata-kata motivasinya, atau apa cita-citanya, seperti itu gantian. Nanti setelah itu ditanyakan perasaannya hari ini seperti apa. Nah, pernah waktu itu tidak senang Bu katanya. Kenapa tidak senang? Tadi waktu berbaris katanya teman yang berdua ini ada yang bilang tidak enak tentang saya. Diluruskan itu dulu menjelang belajar. Nah, seperti itu. Jadi hampir dibiasakan seperti itu dulu Pak. Awal ya. Di awal-awal. Dicari dulu moodnya. Kalau memang ada yang tidak lurus, serta temannya diluruskan dulu seperti itu. Tidak langsung belajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ria, itu sangat enak sekali ya kita dengar. Memang kita sebagai guru yang profesional itu kita masuk kelas itu tidak langsung, kita harus fokus. Berarti itu salah satu pengelolaan kelas yang sangat efektif. Karena kita menyampaikan materi itu penerimaannya tidak setengah-setengah. Kalau anak-anak karena setiap anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dari rumahnya yang mungkin orang tuanya yang kurang mood padanya, akhirnya dia sampai di sekolah juga kurang mood, gitu. Terima kasih. Memang itu kiat-kiatnya Bu ya. Memang kita yang mencarikan apa sih penyebabnya anak ini seperti ini. Jangan kita terlalu putus asa atau mencari-cari hal-hal lain yang mendiskreditkan anak itu. Kita yang mencari. Kalau perlu kita yang melakukan hubungan langsung ke rumah, apa sih anak seperti ini. Kita ingin tahu. Jadi teman tidak dapat informasi valid. Kalau perlu kita ke rumahnya, kita lihat sehari-harinya seperti apa. Baru harapan kita ke depannya. Kemudian Mulia, kita lanjut tentang penilaian aset atau pemetaan aset. Kan Ibu sudah lakukan ya, pemetaan aset. Bahkan Ibu sudah berkolaborasi dengan teman-teman warga sekolah. Alhamdulillah memang aset ini cukup banyak ya. Kira-kira apa sih dalam pikiran dia tujuan daripada kita memetakan aset atau potensi sumber daya yang ada di sekolah ini? Apa tujuannya atau apa manfaatnya sih kira-kira bagaimana?
mengidentifikasi aset, modal aset yang ada di sekolah itu mungkin tujuannya salah satunya ya Pak ya, itu untuk untuk jadi pembelajaran bermakna juga bagi murid Pak, seperti menggunakan aset-aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah, misalnya seperti aset lingkungan. Kan ada sawah di belakang. Dengan langsung terjun kita ke belakang, ada kebun, ada sawah, ajak anak ke situ dengan pembelajaran IPA atau IPS seperti itu Pak. Mungkin lebih bermakna oleh anak daripada kita ceramah menyampaikan seperti itu. Itu salah satu memotivasi anak untuk belajar potensi ini atau aset ini, dia akan tahu tentang kenyataan alam itu yang seperti apa kan gitu. Kemudian juga dengan sumber daya manusianya, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang punya peran penting di daerah kita, itu juga memberi motivasi anak dalam pembelajarannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit, Buya. Buya kan sudah mengidentifikasi potensi dan aset di sekolah ini bersama-sama. Sumber daya sekolah ini cukup banyak ya, baik yang internalnya maupun eksternalnya di sekolah ini. Ketika Buya sudah mengidentifikasi, berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, bagaimana perasaan Buya setelah itu terjadi? Setelah memetakan aset-aset ini, perasaannya tentu senang sekali ya Pak. Ternyata memang banyak aset-aset yang bisa dipakai di sekolah ya Pak. Kalau dulu mungkin tidak kepikiran seperti memanfaatkan alumni seperti itu, ternyata kenapa tidak dimanfaatkan alumni? Pasti mereka juga dengan sangat senang sekali datang ke sekolah untuk mengajar adik-adiknya seperti itu kan Pak. Ini tuh salah satunya Pak. Iya, tapi termasuk pendukung lah. Iya. Pendukung, karena tanpa aset, tanpa potensi kita tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Dan ini harus kita komunikasikan dengan kepala sekolah, karena kita di sini kan butuh katakanlah seperti toko atau laptop misalnya. Kita butuh laptop untuk pembelajaran, sementara laptop tidak ada, ini perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Ini yang kita lakukan. Penting jangan kita ambil tindakan sendiri, yang penting kita harus berkomunikasikan bagaimana pembelajaran itu bisa terjadi sangat menyenangkan, termasuk menggunakan alat-alat sekolah. Kemudian Buya, memang untuk mencapai mutu yang terbaik itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang butuh potensi, butuh aset, butuh toko, tetapi setidak-tidaknya untuk kelas kita setidak-tidaknya bisa kita angkat, setidak-tidaknya. Jadi Bu Ria, jangan artinya pesimis dengan begitu besarnya yang Ria pikirkan. Kalau saya berharap kelas kita saja maju dulu satu langkah daripada kelas yang lain, itu sudah termasuk hebat. Karena untuk memperlihatkan langkah kita itu memang dari kelas kita itu dimulainya kuliah. Sampai aset yang ada di kelas kita, potensi apa sih yang ada di kelas kita. Contoh, di kelas itu ada murid kita yang pintar, misalnya pintar, sangat pintar. Itu kita jadikan teman sebaya, kita jadikan asisten lah. Kalau di dosen kan pakai asisten dia. Kita coba memberdayakan, itu juga termasuk aset. Nah, jadi Buya memang kalau memang nggak bisa secara apa, nanti bersama-sama banyak kebutuhan yang dibutuhkan, banyak toko-toko yang melibatkan, kita satu kelas saja kita apakan itu. Nah, baru Buya berasal maka. Dan kalau ini sudah berhasil, teman-teman pasti akan mengacungkan jempol dan dia pasti akan berbuat. Nah, di kelas ini, karena dia kan termasuk di kelas ini. Kemudian Buya, tentang panen karya ya. Ini Bapak ingin menyampaikan juga tentang lokakarya kita itu direncanakan tanggal 6 dan 7 Mei. Lokakarya 7 ya, bukan lebaran ya. Memang kemarin ada bocoran sedikit, aku Bapak lakukan rapat koordinasi dengan teman-teman BPK. Rencana kan di bulan puasa ini
Tapi karena memang mungkin sesuatu hal yang berkaitan dengan Idul Fitri atau bulan puasa, mungkin sudah datang. Dan kita termasuk mengapresiasi di sudah Lebaran memang cukup bagus karena Iya. kalau di bulan puasa tidak maksimal. Jadi secara pribadi Bapak mendukung tanggal 6 7. Karena begini, saya Bapak sampaikan kepada Pemda kemarin memang itu yang kita harapkan tanggal 6 dan 7 kita harus melaksanakan kerja itu lebih bagus daripada kita di bulan puasa. Jadi 67 itu lokakarya itu panen karya itu langsung pengukuhan atau ada Bukan, lagi, Pak? kita panen, kita apa dulu? Kita bikin stand dulu. Oh, Kita bikin stand. Jadi makanya TGP apa yang alami harus Bapak wow. Makanya Pak sampaikan kepada beliau nanti kita atur, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang enam ini bagaimana stand kita itu atau tempat-tempat pemajangan kita itu lebih menarik gitu. berarti yang tanggal 6 itu membuat stand, Iya, memberikan stand. karena itu di gedung Pancasila gitu. Hmm. Jadi kemarin kan kita apa ya nanti disikat ya. Dimalamkan, Bapak kan minta kemarin malam diinapkan di hotel apa itu. Nah, tapi itu sedang dibicarakan. Nah jawab apa nanti saya tidak kita tetap mau malam di sini. Kalau tidak di hotel tidak ada kemampuan nanti kita coba di apa SKB. Jadi Bapak mengharapkan Bapak sampaikan mengapa alasannya mungkin lah Bu berulang balik sementara teman-teman kita ini akan mempersiapkan standnya. Malam-malam kan bisa. Malam bisa. Jadi paginya kita sudah ready. Itu yang kita harapkan kemarin. Yang apa Bu ya yang berkaitan dengan panen sudah sejauh mana sih persiapan Bu ya tentang panen ini kan nanti Bu ya akan menunjukkan hasil-hasil karya. Apa sih kira-kira yang akan ditampilkan? Nah itu tentang panen karya itu masih bingung juga, kemarin sudah diskusi dengan teman-teman Pak. Apa yang mau ditampilkan itu berupa apa, kemudian yang mau di print hasil-hasil kerja kita itu masih bingung kemarin Pak, belum ada. Barangkali itulah hasil diskusi kita Bu ya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bu ya atas kita simpulkan pada hari ini bahwa penampilan film ini merupakan penampilan yang terakhir. Pak cukup mengapresiasi, ucapkan selamat, terima kasih kepada Buya telah berbagi praktik baik yang dia lakukan. Mudah-mudahan ini